Salam satu roh. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kebesaran, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Bapak Ibu saudara sekalian mengetahui, dalam beberapa saat di mana kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, atau di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga, yaitu pada waktu beberapa saat ini kita telah melihat kebenaran dan kemuliaan kebesaran Tuhan itu dinyatakan. Sesudah kebangkitannya, di mana selama 40 hari Tuhan Yesus itu bertemu berulang kali, menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan juga dalam pertemuan-pertemuan persekutuan Tuhan Yesus banyak mengajar dan meyakinkan murid-murid itu tentang kerajaan Allah, tentang bagaimana mujizat-mujizat dan berbagai kebenaran yang disampaikan kepada murid-muridnya. Jadi selama 40 hari itu adalah merupakan waktu yang sangat-sangat berharga bagi murid-murid Yesus yang ada pada waktu itu. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, pada akhirnya di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat dan yang kelima, dikatakan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka menyuruh untuk meninggalkan Yerusalem. Menyuruh mereka untuk tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi pada saat ini saya ingin menyampaikan bagaimana janji yang Bapa itu sudah sampaikan dan diberitahukan kepada murid-muridnya, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem karena mereka harus menunggu sampai janji yang Bapa janjikan itu Tuhan akan berikan kepada mereka, yaitu tidak berapa lama lagi mereka akan dibaptis melalui Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, janji ini juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, di mana dikatakan bahwa pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku kepada anak-anak muda. Orang-orang tua akan mendapat mimpi, pemuda-pemuda akan bernubuat, dan juga kepada hamba-hambaku yang percaya aku akan mencurahkan rohku kepada mereka. Nah, oleh sebab itu kita melihat di sini betapa pentingnya janji yang Bapa janjikan kepada murid-muridnya ini melalui Tuhan Yesus. Saudara tahu pada waktu Nabi Yesaya pernah menyampaikan kebenaran firman melalui nubuatan itu, yaitu dalam Yesaya pasal yang ke-60, di mana dia berkata bahwa Roh Tuhan ada di atasku, dia mengurapi aku, sehingga dengan demikian aku akan melepaskan orang-orang yang terbelenggu. Aku akan mengobati, menyembuhkan orang yang luka-luka hatinya, dan akan membebaskan mereka dari penjara, dari tawanan-tawanan, dan juga memberitakan kabar baik kepada banyak orang yang memang membutuhkan kabar baik tersebut. Jadi kita melihat bahwa bahkan salah satu muridnya, yaitu Lukas, dalam Lukas pasal yang keempat itu, dia mengulangi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu. Jadi dengan demikian bahwa jelas sekali janji ini memang beberapa kali Tuhan itu memberitahu kepada muridnya, di mana pada waktu dia sampaikan Tuhan itu akan pulang ke rumah Bapa, Yesus akan kembali kepada Bapa. Tetapi Tuhan Yesus janjikan kepada murid-muridnya bahwa aku akan mengirimkan roh penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus,
Roh itulah yang juga nanti akan menghibur kamu, yang akan mengajar kamu, yang akan mengurapi kamu, dan selanjutnya dia akan memakai kehidupanmu dengan berbagai hal-hal yang supernatural yang dikerjakan melalui Roh Kudus. Nah, janji inilah yang sebetulnya Tuhan inginkan bahwa murid-murid itu dapat mengalaminya. Sebab kita tahu pelayanan Tuhan Yesus itu dimulai begitu dia mendapatkan pengurapan daripada Roh Kudus. Itulah sebabnya tadi dia ingatkan kepada murid-muridnya tadi bahwa untuk mereka tetap tinggal menunggu janji Bapa itu, yaitu janji di mana tidak berapa lama lagi kamu akan dibaptis melalui Roh Kudus. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan baptisan air, tetapi aku akan membaptiskan kamu melalui Roh Kudus dan baptisan api di dalam dirimu. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-8 kelanjutan daripada janji yang dikatakan itu bahwa kamu nanti akan menjadi saksi bagiku apabila Roh Kudus sudah turun ke atas kamu. Mulai dari Yerusalem, Samaria, tanah Yudea sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita melihat di dalam apa yang Tuhan Yesus katakan ini, bahwa janji ini memang diberikan pertama kepada para rasul-rasul, pada murid-muridnya, tetapi yang berikutnya seperti yang nubuatan Nabi Yoel, dan ini dikotbahkan dalam khotbah Petrus sesudah peristiwa pencurahan Roh Kudus itu, yaitu di mana dicurahkan kepada setiap orang-orang yang percaya, baik yang pemuda-pemudi, baik orang tua-tua, baik para hamba-hamba, dan siapapun. Yang penting mereka itu percaya, ya. Dan dengan keyakinan kepercayaan itulah maka Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada mereka. Berbicara tentang baptisan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya baptisan itu kalau kita mengerti dari kata baptiso dalam arti kata yang sebenarnya, baptisan itu artinya baptiso, di mana kalau kita bicara tentang baptisan air, orang itu ditenggelamkan atau dimasukkan ke dalam air itu. Nah, demikian juga kalau di sini kita berbicara tentang baptisan Roh Kudus, itu artinya setiap kita yang sudah percaya ini itu dimasukkan, atau dengan kata lain dibaptiskan ke dalam Roh Kudus itu. Jadi sebetulnya apakah pada waktu kita percaya kepada Yesus dan menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita, apakah sudah ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Dan saya ingin katakan bahwa pada saat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu juga ada di dalam diri kita. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, sebagaimana aku di dalam kamu, maka kamu di dalam aku. Demikian juga sebagaimana Bapa di dalam aku, maka Bapa itu juga di dalam kamu. Dan yang terakhir kita melihat juga bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita, otomatis yang kedua adalah kita harus di dalam Roh Kudus itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Tetapi mengapa di sini kita melihat bahwa Tuhan berkata bahwa kamu harus dibaptis melalui roh dan api. Kita harus menerima baptisan roh dan api itu. Maksudnya adalah memang kita sudah ada Roh Kudus dalam diri kita, tetapi kita harus ditenggelamkan atau dibaptiskan, dimasukkan ke dalam Roh Kudus itu. Atau ada orang yang mengatakan bahwa ada sedikit perbedaan antara baptisan roh dengan kepenuhan roh. Tapi sebetulnya kalau kita melihat, kalau kita pada waktu menerima Yesus dalam diri kita, Roh Kudus dalam diri kita, maka roh itu akan memenuhi, ya. Ibarat sebuah gelas, kalau saya tuangkan ke dalam air, ya. Jadi kalau airnya itu saya tuangkan terus, maka air itu akan masuk dalam gelas itu. Tapi kalau saya
tuangkan terus air itu terus menerus, maka pada akhirnya ya gelas itu di dalam air itu. Nah, demikian juga kita tidak cukup hanya menerima Roh Kudus di dalam diri kita, tetapi kita juga harus tenggelam di dalam Roh. Nah, itu sebabnya perlu menerima baptisan itu. Sebab apa, saudaraku? Baptisan Roh Kudus ini adalah sebagai satu langkah, tidak hanya memberikan satu kemampuan kepada kita untuk bisa hidup berjalan terus-menerus dalam iman percaya kepada Yesus, tetapi juga melalui kekuatan Roh Kudus kita diberi kemampuan untuk bisa bertahan dan berjalan dalam kehidupan kita ini menghadapi berbagai tekanan, kesulitan, kesukaran dan lain sebagainya. Sehingga seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukan oleh gagah dan kuat manusia, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus semuanya itu boleh terjadi. Jadi artinya bahwa kekuatan manusia kita ini ada batasnya. Tetapi kalau kita mengalami pekerjaan Roh Kudus melalui baptisan Roh itu di dalam diri kita, maka ada satu kekuatan supernatural, ada kekuatan yang luar biasa dari Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kemampuan kita bukan lagi karena kita hebat, karena kita kuat, tetapi kemampuan yang ada dalam mempertahankan iman dan berjalan dalam iman percaya kita ini, itu semuanya oleh karena kuasa dan kekuatan Roh Kudus. Nah, disinilah kita melihat bahwa orang yang dibaptis di dalam Roh Kudus itu akan mengalami satu kemampuan yang supernatural dalam hidupnya, di mana kemampuan itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kegagahan dirinya, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, baptisan yang dimaksud di sini adalah di mana kita meminta kepada Tuhan, dan peristiwa apa yang Yesus katakan ini sudah terjadi pada waktu hari Pentakosta, di mana dihitung dari sejak Yesus bangkit Paskah, sesudah 40 hari di mana Tuhan Yesus itu naik ke surga. 10 hari kemudian, yaitu hari yang ke-50, maka janji Tuhan itu digenapi, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Nah, pada waktu itu murid-murid mereka bersehati, berkumpul, berdoa bersama-sama, dan pada hari yang ke-50 itulah, yaitu pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Dan sangat luar biasa kejadian apa yang dialami oleh para murid-murid itu. Jadi yang jelas di sini bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan pada waktu itu, sesuai dengan janji yang dikatakan oleh Nabi Yoel itu, bahwa bukan hanya kepada murid-murid yang pertama itu, tetapi kepada orang-orang percaya, kepada kamu, kepada kita semuanya ini, bahkan kepada anak cucu kita. Roh Kudus itu akan dicurahkan dan akan membaptiskan banyak orang yang sudah percaya kepada janji yang Tuhan berikan ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat peristiwanya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu, dikatakan di sini pada waktu mereka berkumpul, tiba-tiba ada bunyi angin menderu dari atas, dari surga, yaitu memenuhi setiap murid-murid yang sedang berkumpul pada waktu itu di loteng Yerusalem. Lalu yang kedua, ada satu kenyataan di mana di atas kepala mereka masing-masing itu ada lidah-lidah api. Dan sesudah itu, kejadian yang berikutnya adalah di mana semua murid-murid pada waktu itu mengalami satu kepenuhan, ya, mengalami satu kehidupan di mana hidup mereka ditenggelamkan, dimasukkan di dalam Roh Kudus. Dan akibat sesudah itu mereka mulai berbicara dengan berbagai bahasa. Nah, saudara tahu peristiwa ini terjadi di Yerusalem. Yerusalem itu adalah sebuah kota perdagangan,
Ya kalau kita bisa lihat kayak ibu kota kita di Indonesia ini, kota Jakarta, ya di mana dari segala bangsa suku itu berkumpul di sana, ya dengan berbagai kepentingan keperluan mereka, ya. Jadi sama yang terjadi pada waktu itu di Yerusalem. Begitu banyak dari berbagai bangsa yang sedang berkumpul di situ, dan melihat kejadian ini mereka semuanya takjub. Karena mereka heran, bagaimana mereka ini berbicara dengan bahasa kita masing-masing. Ada orang Persia, ada orang Mesir, ada orang-orang yang dari Makedonia, dari berbagai macam bahasa, saudaraku. Ada orang Gerika, ya. Mereka orang Yahudi ini atau murid-murid Yesus yang sedang kepenuhan atau mengalami baptisan Roh Kudus itu, mereka semuanya tidak mengerti bahasa mereka. Tetapi Roh Kudus yang sudah mengurapi mereka, membuat mereka berbicara dengan berbagai bahasa. Itulah yang membuat mereka takjub. Memang ada beberapa orang yang menyindir bahwa mereka itu sebenarnya mabuk, makanya ngomongnya tidak karuan. Tetapi sebetulnya tidak, saudara. Petrus menjelaskan dan membuktikan kepada mereka, ini baru jam 9. Jadi nggak mungkin kami ini mabuk, tetapi inilah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kami, ya. Inilah yang dijanjikan oleh kuasa Roh Kudus kepada kami. Dan kalau secara lihat, Petrus yang tadinya adalah seorang pengecut, bahkan bukan hanya pengecut, ya, tetapi Petrus tadinya adalah salah satu murid yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, ya. Karena apa, saudaraku? Karena dia sebetulnya kelihatannya memang dari luar orangnya kelihatan berani dan punya temperamen yang keras, ya. Saudara masih ingat pada waktu murid-murid itu berdoa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Para imam-imam besar dengan tentara-tentara Romawi dan anak buah daripada para imam itu menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong salah satu telinga daripada hamba daripada imam-imam itu. Dia menunjukkan bahwa itu dia ingin membela Tuhan Yesus dengan kemampuan kekuatannya. Tetapi sebetulnya keberanian Petrus yang ada itu ternyata dia itu adalah sangat rapuh sekali. Dia sangat pengecut sekali. Terbukti pada waktu Tuhan Yesus sudah diadili berapa kali, ya, dibawa dengan disengsarakan, dipukul, dianiaya, lalu disesal begitu rupa. Ada seorang anak kecil yang baru umur 10 tahun. Dia berkata, "Loh, bukankah kamu salah satu daripada murid daripada Yesus itu?" Dan kita lihat Petrus menyangkal Tuhan. Dia katakan, "Bukan, saya bukan salah satu murid daripada orang itu." Nah, ini membuktikan bahwa sebetulnya Petrus itu tidak berani mengakui bahwa dia itu adalah murid daripada Tuhan Yesus. Karena apa, saudara? Karena memang pada waktu itu dia belum sama sekali menerima kekuatan, kemampuan, kuasa daripada Bapa di surga itu. Kuasa supernatural melalui Roh Kudus itu, ya. Tetapi saudara lihat, sesudah peristiwa pencurahan roh, apa yang terjadi? Petruslah yang berdiri di antara banyak orang itu. Nah, saya katakan sebetulnya tidak hanya ratusan, tapi ribuan orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Dia dengan lantang, dengan berani, ya, dia katakan bahwa kejadian yang terjadi ini adalah penggenapan akan janji yang Tuhan katakan. Inilah janji Bapa di surga itu untuk kami alami. Dan keberaniannya itu membuat banyak orang itu tertegun. Banyak orang itu heran. Bagaimana Petrus, seorang yang sederhana, seorang nelayan biasa, yang tidak biasa berpidato dengan bagus, tetapi pada waktu kejadian itu Petrus dengan lantang dan berbicara dengan urapan yang sangat luar biasa, saudaraku. Dan sudah itu apa yang terjadi? Mereka semuanya takjub dan tertarik dengan pemberitaan Petrus itu. Kalau Bapak Ibu lihat di situ atau baca khotbah Petrus itu mungkin nggak sampai 15 menit, ya. Tetapi telah membuat banyak hati orang terbuka akan kebenaran Tuhan ini. Yang terutama adalah di mana melalui Roh Kudus itu
Petrus berani menyaksikan dari hal Tuhan Yesus. Karena memang salah satu fungsi Roh Kudus tidak hanya sebagai penolong dalam hidup kita, penghibur dalam hidup kita, tetapi dia juga akan menyaksikan dari hal Yesus. Jadi kita bisa tahu sekarang kenapa banyak orang tidak berani menyaksikan Yesus kepada orang-orang di sekitarnya, kepada keluarga, orang tua, saudara dan sebagainya. Ya, takut. Kenapa? Karena memang belum memiliki atau belum mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Kalau Roh Kudus itu sudah bekerja dalam dirinya, saudaraku, itu Roh Kudus itu dengan dorongan yang kuat akan menyaksikan Yesus melalui hidup kita, melalui pemberitaan yang kita ucapkan di dalam mulut kita ini. Dan saudara, apa yang terjadi? Begitu Petrus menyampaikan kebenaran firman yang sebenarnya itu, semua orang jadi takut, tidak hanya takjub, tidak hanya merasakan mereka melihat sesuatu yang luar biasa, tetapi mereka juga ketakutan. Itu sebabnya mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan sekarang? Apa yang harus kami lakukan sekarang? Dan saudara lihat, akhirnya Petrus berkata, bertobatlah kamu, ya. Terimalah Yesus dan akuilah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesudah itu kamu juga akan menerima anugerah Roh Kudus ini. Dan saudara tahu berapa orang yang pada hari itu mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara, dalam catatan firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ini, pada hari itu kira-kira ada 3.000 orang yang mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus dan dibaptiskan juga pada hari itu juga. Dan di sini kita bisa melihat Petrus yang dengan pengurapan Roh Kudus yang sangat luar biasa itu, hikmat Tuhan itu mengalir dengan deras melalui kata-kata firman yang ada dalam hatinya, dalam pengurapan yang tinggi. Satu kali khotbah 3.000 orang yang mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sekarang coba kita pikirkan kita. Banyak kita sudah berulang kali berbicara tentang Yesus kepada banyak orang. Bahkan mungkin kalau bisa saya balik, mungkin sudah 3.000 kali kita khotbah, 3.000 kali kita menyampaikan kesaksian dari hal Tuhan Yesus, tetapi satu pun belum ada yang bertobat. Nah, rahasianya apa, saudara? Rahasianya adalah karena kuasa Roh Kudus yang ada diberikan kepada kita sebagai kasih karunia yang diberikan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya betapa pentingnya baptisan Roh Kudus ini di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kalau kita melihat dari kebenaran dan kenyataan-kenyataan tadi itu, maka dari situlah pergerakan kebangunan rohani yang terjadi di antara murid-murid dan akhirnya berkembang menjadi gereja yang mula-mula pada waktu itu, ya. Motor daripada pergerakan ini bukannya para rasul-rasul, bukan murid-muridnya, tetapi motornya itu adalah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memakai mereka semuanya. Sehingga saudara lihat terjadi satu perkembangan pertumbuhan yang secara signifikan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang bekerja melalui mereka. Kalau secara manusia, mereka sebetulnya tidak ada kemampuan. Karena mereka orang-orang yang sangat-sangat sederhana. Sebagai nelayan-nelayan yang sederhana. Tetapi urapan Tuhan itu, kuasa Roh Kudus itu telah membuat banyak orang itu berbalik dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu selanjutnya bagaimana dengan kita? Apakah itu masih berlaku kepada kita, saudara? Saya yakin dan percaya janji yang dikatakan tadi bahwa kepada kamu, kepada keturunanmu, kepada kamu semua yang percaya. Jadi sampai kepada generasi kita ini, ya, Roh Kudus juga akan dicurahkan sehingga setiap orang yang percaya itu akan dibaptiskan.
Jadi perhatikan tadi, yang pertama itu memang harus percaya, menerima Yesus dulu sebagai Tuhan, mengalami kelahiran, baru melalui air. Selanjutnya Roh Kudus yang hadir, ya, yang melahirkan kita. Tetapi di sini spesial kita melihat bahwa kita perlu ditenggelamkan, dibaptiskan di dalam Roh itu. Nah, yang kedua, sesudah percaya harus mengalami satu proses pertobatan. Seperti yang dikatakan oleh Petrus tadi itu, bertobatlah kamu. Bertobat itu artinya kita berhenti melakukan berjalan dalam kehidupan kita yang lama, lalu berbalik kepada jalan Tuhan. Jadi berhenti dari kepercayaan kita yang lama, kepercayaan kepada kuasa-kuasa gelap, kepercayaan kepada roh-roh yang lainnya, ya, kepercayaan kepada hal-hal yang sebetulnya akhirnya menjadi berhala dalam hidup kita. Nah, itu semuanya berhenti, ya. Itu namanya bertobat. Kita juga bertobat dari perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan dosa, dan kita berhenti dari semuanya itu, lalu berbalik menuju atau berjalan di dalam jalannya Tuhan. Inilah artinya pertobatan. Karena dengan cara demikian, maka hati kita itu disiapkan oleh Tuhan untuk menerima anugerah baptisan Roh Kudus itu dalam diri kita. Lalu kalau sudah proses yang kedua itu terjadi, yang ketiga kita perlu datang kepada Tuhan, ya, meminta kepada Tuhan. Saudaraku, sebetulnya kita tidak perlu mencari lagi ke sana kemari, ya, tetapi kita tahu pembaptis itu siapa. Tadi dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 dan 5 tadi itu Yohanes Pembaptis pernah juga mengatakan hal yang sama seperti itu, bahwa untuk melepaskan, menguraikan tali sepatunya saja saya tidak layak. Saya memang membaptis kamu dengan air, tetapi akan datang, yaitu Dia, Yesus, akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Jadi pembaptis Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri, saudaraku. Jadi jangan salah mengerti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau baptisan air, saudara boleh datang kepada hamba Tuhan, datang kepada pendeta, di mana saudara bergereja atau di mana saudara dimenangkan pada waktu itu, saudara datang kepada hamba-hamba Tuhan itu untuk dibaptiskan ke dalam air. Tetapi untuk baptisan Roh Kudus, kita bukan datang dan minta kepada para pendeta atau para hamba-hamba Tuhan, tetapi kita harus datang langsung kepada Yesus. Karena Dialah yang membaptiskan itu. Lalu terus kenapa harus ada orang-orang yang harus mendoakan kita? Kenapa harus ada hamba-hamba Tuhan atau teman-teman kita yang sudah lebih dulu mengalami pengalaman ini mendoakan kita? Sebetulnya mereka itu fungsinya hanya membantu kita. Tetapi sebetulnya sudah tidak datang kepada mereka. Kita harus datang langsung berhadapan dengan Yesus dan berkata, Tuhan, saya percaya dengan janji-Mu itu. Oleh sebab itu, berikanlah, ya, kepada saya, dan saya minta supaya Tuhan juga membaptiskan saya dengan Roh Kudus-Mu, ya, membaptiskan saya melalui Roh-Mu dan api itu. Dan kalau saudara melakukan seperti ini, itu apa yang kita yakini dan kita percayai itu pasti terjadi, saudara. Nah, selanjutnya kalau hal itu sudah kita lakukan, maka langkah yang berikutnya pada waktu saudara datang kepada Yesus dan minta supaya Tuhan sendiri yang akan baptiskan saudara melalui Roh Kudus-Nya dan api, saudara harus mendatangi Tuhan itu dengan keyakinan, dengan iman. Di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dikatakan, sebagaimana janji yang diberikan kepada Abraham, demikian juga kamu yang percaya itu akan menerima anugerah baptisan Roh Kudus ini, yaitu dengan iman. Abraham hanya percaya saja, hanya iman saja.
yang membuat dia bisa keluar dari orgasdim dan berjalan melalui perjalanan yang begitu hebat dalam hidupnya. Sampai pada akhirnya melalui berbagai proses dia mendapatkan hasil daripada perjanjian Tuhan itu dalam dirinya. Tapi kita melihat akhirnya Abraham mendapat julukan Bapak orang-orang percaya. Karena apa? Karena imannya. Demikian juga kalau kita minta baptisan Roh Kudus kepada Tuhan, sebetulnya syarat yang paling utama itu selain beberapa poin tadi itu adalah kita minta dengan iman. Nah, kembali saya ingin sampaikan kepada saudara, iman itu adalah yang tidak ada menjadi ada. Jadi iman itu adalah bukti daripada harapan yang tadinya tidak nampak, yang tidak ada, itu menjadi ada. Demikian juga kalau kita minta kepada Tuhan supaya kita dibaptis Roh Kudus, ya, saudara harus menerimanya dengan iman. Karena apa yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, dia beri perumpamaan demikian. Seorang bapak kalau ada anaknya minta roti, tidak akan diberi batu. Demikian juga kalau anaknya minta ikan, tidak akan diberikan ular. Dan Yesus berkata bahwa kalau bapakmu yang jahat saja bisa memberikan pemberian yang baik kepada anaknya, ya, demikian juga kamu. Kalau kamu minta baptisan Roh Kudus, minta Roh Kudus supaya membaptiskan kamu dalam hidupmu, Dia tidak akan memberikan roh-roh yang lain. Yang Dia berikan itu adalah Roh Kudus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan bahwa pengurapan Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu tidak palsu. Itu tidak ecek-ecek, tetapi itu benar-benar memang pemberian Roh Kudus dan itu tetap akan tinggal, tetap ada dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya di dalam ayat itu dikatakan bahwa kamu tidak perlu lagi diajar oleh manusia. Roh Kudus itulah yang akan mengajar kamu kepada banyak hal dalam kehidupanmu. Ya. Jadi pengurapan Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa kita di surga melalui Tuhan Yesus itu bukan palsu, saudaraku. Jadi jangan ragu-ragu sedikit pun. Memang banyak orang berpikir, wah kalau saya nanti dibaptis Roh Kudus, kalau saya menerima Roh Kudus, jangan-jangan ini nanti saya jadi nabi palsu atau guru palsu, atau saya menjadi sesat dan lain sebagainya, atau ada roh-roh lain yang datang kepada saya. Sekali lagi saya ingin katakan, kalau kita datang kepada Yesus si pembaptis itu, Bapa kita itu pasti memberikan pemberian yang terbaik kepada kita. Kalau kita minta Roh Kudus, tidak akan diberikan roh lain, tetapi Roh Kuduslah yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu jangan meragukan kebenaran ini. Jangan meragukan apa yang Yesus katakan ini kepada kita. Jadi kalau demikian, selanjutnya bagaimana, saudaraku? Saya ingin katakan bahwa iman itu bukan pikiran. Ya. Iman itu juga bukan perasaan. Jadi iman itu adalah sesuatu yang memang menjadi satu harapan dalam perjanjian Tuhan. Tetapi kenyataannya adalah di mana melalui iman itu akan terjadi apa yang kita imani. Jadi tanpa ada sedikit keraguan pun, tanpa ada ketidakyakinan di dalam diri kita, tetapi kita yakin betul. Sekarang saya datang kepada Tuhan dan saya minta supaya Tuhan membaptiskan saya dengan rohnya, pasti itu akan terjadi kepada kita. Lalu bagaimana, saudaraku? Memang ada banyak orang mengatakan bahwa kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, ya, nanti kamu akan berbicara dengan berbagai bahasa atau berbicara dengan bahasa roh atau karunia lidah dan sebagainya. Ya memang betul, saudaraku. Sehingga banyak orang berupaya bagaimana caranya. Sebab kalau kamu belum berbahasa roh, itu berarti kamu belum menerima baptisan Roh Kudus itu. Sebetulnya kalau kita melihat urutannya, saudaraku,
Roh Kudus itu harus datang dulu di dalam kehidupan kita, sama seperti kepada murid-murid tadi itu. Roh Kudus hadir dulu, baru sesudah itu ada akibat-akibat yang terjadi oleh karena kehadiran itu. Saya bisa umpamakan demikian. Saudara tidak bisa berteriak-teriak di tepi kolam, mau berenang misalnya, ya. Lalu sudah berteriak situ, aduh ini basah, ya, aduh seger, enak sekali, ya. Padahal saudara masih ada di pinggir kolam itu. Nah, untuk saudara mengalami perasaan, pengalaman yang nyata atau fakta, di mana kita merasa segar, kita merasa bersih, kita merasa enak, merasa dingin, dan lain sebagainya, kita harus masuk ke dalam air itu dulu. Saudara harus terjun dan berenang lebih dulu, baru sesudah itu terjadi berbagai banyak akibat oleh karena kita masuk berenang ke dalam air itu. Demikian juga dengan baptisan Roh Kudus ini. Saudara terima dulu, menerima dengan iman lebih dulu dalam diri kita. Nah, sesudah itu, ya, sesudah kita menerima akan ada berbagai akibat yang terjadi. Nah, yang tadi kita lihat bahwa yang pertama ada bunyi angin yang menderu, dan itu datang dari surga, menggoncangkan tempat di mana mereka sedang berdoa, saudara. Jadi banyak orang membuat gerakan-gerakan menggoncangkan kursinya atau menggoncangkan tempat di mana dia berdoa. Ini sebetulnya sesuatu yang sebetulnya tidak benar, ya. Jadi kalau saudara perhatikan, yang menggoncangkan tempat di mana murid berdoa itu bukan karena murid itu berjingkrak-jingkrak, bergoyang-goyang, bergerak, tidak. Tetapi Roh Kudus yang hadir, yang menggoncangkan tempat itu. Lalu yang kedua, ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Ya, ada, semua orang bisa melihat itu, seperti ada lidah-lidah api. Maksudnya apa? Jadi api Roh Kudus seperti yang dijanjikan Tuhan dalam baptisan api itu, dia menyucikan, membakar habis semua hal-hal sampah-sampah dalam kehidupan kedagingan, ya, dalam kehidupan keduniawian kita itu. Jadi waktu Roh Kudus itu turun, semua yang ada dalam diri kita yang berhubungan dengan keduniawian, kedagingan, sifat-sifat manusia yang tidak beres, tidak benar, itu dibakar melalui api Roh Kudus itu. Ya. Sehingga terjadilah kekudusan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Baru yang ketiga, kita melihat bahwa mereka mulai berbicara dengan berbagai bahasa. Jadi saudaraku, mereka tidak mencoba untuk belajar mengucapkan kata-kata atau apa saja, tetapi mereka langsung berbicara. Tadi saya katakan bahwa hal ini harus kita lakukan, yaitu menerimanya dengan iman. Kita kembali pada Abraham tadi. Pada waktu Abraham menerima janji Tuhan, Abraham yakin, ya, janji itu seolah-olah sudah dia peroleh, seolah-olah dia sudah dapatkan. Itu sebabnya dia langsung bertindak. Dia tidak pakai pikiran, dia tidak pakai perasaan-perasaannya untuk mempertimbangkan, memperundingkan, diadakan musyawarah bertele-tele, ya, dengan keluarganya, tetapi dia dengan iman menerima semua janji itu sebabnya dia langsung bertindak dan dia berjalan melakukan kebenaran di dalam janji Tuhan itu. Nah, demikian juga pada waktu kita sudah datang kepada pembaptis, yaitu Roh Kudus, pembaptis Tuhan Yesus itu, saudaraku, saudara harus yakin. Kalau kita sudah minta, yakinlah dan terima itu, saya sudah mendapatkan. Kalau kita sudah berdoa, sudah minta supaya Tuhan membaptiskan kita, mungkin orang lain menolong kita menumpangkan tangan, ya, saudara harus terima. Dengan iman saya sudah terima baptisan Roh Kudus. Lalu seperti yang terjadi di antara murid-muridnya tadi, mereka akhirnya mulai berbicara dengan berbagai bahasa. Memang banyak orang mengatakan, wah, kalau belum bisa berbahasa roh, berarti dia tuh belum dibaptis Roh Kudus. Ini kalau menurut saya itu adalah satu prinsip yang salah. Itu sebabnya orang berusaha untuk bagaimana caranya supaya berbicara dengan bahasa roh. Ya. Ada yang diajarkan begini, saudara. Ayo kamu katakan haleluya, 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 haleluya. Makin lama makin cepat.
haleluya, ya. Jadi sebetulnya ya nanti lidahnya jadi kesleo katanya, sehingga akhirnya keluar bahasa roh. Nah, saudaraku, itu kan satu usaha yang dilakukan oleh manusia. Tetapi kalau kita melihat kebenarannya, nggak perlu ya hal-hal itu dilakukan. Mungkin ada orang yang memang bisa mengalami seperti itu ya. Tetapi kalau menurut pendapat saya, lebih baik kita mengikuti apa yang kebenaran yang firman Tuhan ini sampaikan kepada kita semuanya ya. Memang bisa aja upaya-upaya itu bisa terjadi dan saya tidak akan menyangkal hal itu. Lalu ada juga yang mengajarkan kepada orang-orang tirukan bahasanya ya. Menirukan bahasanya, terus tirukan, ucapkan, tirukan apa yang saya katakan. Dia mulai berbahasa roh, masa sangkawala tikara potoko. Lalu mulai bahasa itu diikuti ya. Lama-lama dia diam, lalu sekarang teruskan ya. Memang saya lihat ada juga yang berhasil, saudaraku ya. Ada yang berhasil dengan cara-cara seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kita ya apa adanya saja ya, sesuai dengan kebenaran firman bahwa mereka itu tidak ada yang mengajari suruh menirukan bahasa atau diucapkan. Tetapi mereka langsung berbicara dengan berbagai bahasa. Dan itu disaksikan oleh berbagai bangsa yang pada waktu itu berkumpul di Yerusalem. Jadi sekarang bagaimana dengan kita semuanya? Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berbicara dengan bahasa roh? Yang penting begini, saudaraku. Kita harus kembali seperti yang saya katakan tadi. Kita yakin bahwa Tuhan sudah baptiskan saya dengan Roh Kudus-Nya. Karena tadi saya katakan dengan iman. Mungkin saudara berkata, saya kok tidak rasa apa-apa. Saya tadi sudah katakan, iman itu bukan perasaan. Lalu yang kedua, kalau sudah dengan iman terima itu, saudara mulai berbicara saja dengan bahasa roh. Ucapkan bahasa itu. Nah, mungkin saudara akan katakan, wah, bagaimana saya bisa mengucapkan? Saya tidak pernah mengatakan bahasa roh itu. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi bahwa iman itu bukan pikiran. Jadi kalau kita berpikir apa yang kita katakan, tidak akan keluar kata-kata dan bahasanya. Cara yang paling mudah adalah kalau kita sudah yakin menerima, dan ini tidak perlu harus orang lain yang mengatakan kamu sudah terima Roh Kudus, ya, karena kamu sudah berbicara bahasa roh. Yang penting adalah saudara sudah yakin dan percaya dengan iman, saya sudah terima. Nah, kalau sudah menerima, kata-kata yang pertama yang saudara harus ucapkan itu apa sebetulnya? Kalau kita menerima sesuatu dari seseorang, mendapat pemberian sesuatu dari seseorang, perkataan kita yang pertama, yang spontanitas bahkan kita katakan, kita ucapkan adalah terima kasih. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita sudah berdoa dan sudah yakin menerima dengan iman itu, saudara mulai berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin mengawalinya dengan berkata bahwa Tuhan terima kasih karena saat ini saya sudah menerima baptisan Roh Kudus-Mu. Dan kembali saya katakan saudara itu, ini harus dilakukan dengan iman. Saudara sudah yakin begitu selesai berdoa, saudara sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus itu. Sesudah itu saudara mulai berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Dan lanjutkan lagi, konsentrasikan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus yang hadir pada waktu itu. Dan tidak cukup berterima kasih itu dengan bahasa yang saudara mengerti. Mungkin saudara pandai lafal dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa Manado, bahasa-bahasa yang ada di antara suku-suku kita ini, bahasa Batak, dan lain sebagainya. Ya. Dan selanjutnya coba berhenti daripada berbicara dengan bahasa itu, lalu mulai dengan iman ucapkan bahasa yang saudara tidak punyai sebelumnya, yaitu bahasa roh. Mungkin lagi-lagi saudara akan berkata, loh bagaimana saya belum ada bahasa roh dalam diri kita? Saudara, saya ingin sampaikan bahwa pada waktu saudara menerima baptisan Roh Kudus, di dalam roh itu sudah ada bahasa roh. Jadi itu Roh Kudus dengan bahasa roh itu tidak terpisah. Terima Roh Kudus dulu, baru itu bahasanya dikasih
mengikutinya, tidak. Atau karunia-karunia roh yang lain, karunia nubuatan, karunia kesembuhan dan sebagainya itu nanti akan ikut, tidak, saudaraku. Pada waktu kita menerima Roh Kudus dalam baptisan Roh Kudus dalam diri kita, itu 9 karunia itu sudah ada di dalamnya. Salah satu di antara adalah bahasa roh. Jadi untuk memulai karunia-karunia yang lain itu dimulai dengan bahasa. Kenapa? Sebab bahasa roh ini memang diperuntukkan kepada kita. Bahasa roh ini diperuntukkan kepada kita karena apa? Karena ini sebagai satu alat di mana kita bisa berbicara kepada Tuhan, ya, bisa berbicara melalui doa dengan bahasa rahasia. Jadi iblis itu tidak akan tahu bahasa apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Mereka tidak mengerti isi doanya itu. Sebab apa? Sebab bahasa yang kita pergunakan adalah bahasa roh. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1 dan seterusnya, di situ dikatakan bahwa orang yang berbicara dengan bahasa roh itu bukan berbicara kepada manusia, tetapi berbicara kepada Tuhan. Dengan rahasia dia mengatakannya. Hanya Tuhan saja yang bisa mengerti. Jadi saudaraku, mengapa penting sekali untuk kita mengawali karunia Roh Kudus? Sesudah kita dibaptis Roh Kudus itu diawali dengan bahasa roh ini. Karena bahasa inilah yang akan diberikan secara permanen setiap saat, setiap hari kita pergunakan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Dengan bahasa roh kita bisa menyampaikan seluruh isi hati, bahkan yang kita tidak ketahui, yang tidak mampu kita jabarkan dengan bahasa yang kita mengerti, itu akan bisa disalurkan melalui bahasa roh itu. Ya, jadi sekali lagi, coba lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 dan seterusnya itu, bahwa orang yang berbicara dengan bahasa roh itu bukan berbicara kepada manusia, tetapi berbicara kepada Allah. Jadi perhatikan ya, bahasa roh itu hanya dipergunakan untuk berbicara kepada Allah. Dan yang kedua, orang yang berbicara dengan bahasa roh itu menguatkan imannya sendiri. Ya. Jadi untuk menguatkan iman itu kita harus banyak berdoa dengan bahasa roh. Itu menguatkan iman kita sendiri, bukan iman orang lain. Sedangkan kalau kita hanya berbicara dengan bahasa roh saja, Paulus katakan itu gak ada gunanya untuk orang lain. Sebab apa? Kegunaan bahasa roh itu hanya kepada Allah. Nah, sedangkan kepada orang lain itu adalah nubuatan. Kalau kamu bernubuat, karena dalam nubuatan itu mengandung nasihat, pengajaran, penghiburan, ya. Jadi itu akan sangat bermanfaat bagi orang yang mendengarnya. Tetapi kalau kita berbicara bahasa roh kepada teman kita, mungkin kita pikir nanti Roh Kudus akan menjelaskan kepada dia. Lalu kita bicara aja bahasa roh, dan sebanyak apapun bahasa yang kita ucapkan itu tidak akan berguna bagi orang lain. Karena bahasa roh itu akan menguatkan iman kita sendiri. Jadi kalau iman kita dikuatkan melalui hubungan pribadi kita kepada Tuhan melalui bahasa roh itu, atau dengan kata lain doa yang di dalam roh itu, ya, dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 dan seterusnya. Di situ dikatakan orang yang berdoa di dalam roh, di dalam bahasa roh itu adalah berdoa sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Jadi dia tidak tahu apa yang dikatakan, tidak tahu apa yang diucapkan, tetapi roh itu yang mengatakannya kepada Bapa di surga. Jadi luar biasa, saudaraku, ya. Hubungan kita kalau melalui ucapan-ucapan yang kita ucapkan melalui bahasa roh atau bahasa lidah, itu akan menguatkan iman kita. Dan saya yakin dan percaya kalau iman kita dikuatkan, maka imun kita juga akan dikuatkan. Jadi bukan oleh karena bahasa rohnya, tetapi karena melalui bahasa roh itu iman kita itu diteguhkan. Dan kalau iman kita sudah dikuatkan, ya, dibangkitkan, otomatis imun kita itu jadi naik. Imun kita itu ditingkatkan. Nah, imun yang kuat inilah yang mengalahkan semua virus-virus, yang mengalahkan berbagai hal yang ada di dunia ini, termasuk yang terjadi sekarang ini, virus corona. Ya. Jadi karena imun yang begitu kuat, oleh karena
iman. Nah, iman itu muncul, timbul tidak hanya karena mendengar firman, tetapi juga karena kita berdoa, berbicara dengan bahasa roh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali saya ajak ya, bagaimana sekarang caranya supaya kita bisa berbicara dengan bahasa roh. Jadi seperti yang tadi saya katakan, mulai saja saudaraku. Kita berterima kasih dengan bahasa yang kita mengerti. Lalu selanjutnya, saudara merasa tidak cukup kalau dengan bahasa yang sama arti. Saudara mulai berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti, mulai ucapkan apa saja, ucapkan kata-kata itu. Waktu kita bertindak ya, kita menyerahkan lidah kita ini kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan mengurapi lidah itu, akan keluar bahasa roh melalui diri kita. Nah, sekali lagi, jangan dipikir apa yang mau dikatakan. Nah, untuk mengatakan itu, ya, jadi kita harus berhenti dulu berkata-kata dengan bahasa yang kita mengerti. Misalnya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa-bahasa yang lain, ya kita berhenti dulu. Lalu kita mulai berbicara dengan iman, ya, ucapkan bahasa roh itu. Waktu kita bertindak, Roh Kudus akan mengurapi kita sehingga akhirnya akan keluarlah bahasa roh itu melalui kita. Nah, kalau begitu iman memang nggak bisa dipaksakan, saudaraku. Kita tidak bisa memaksa orang, wah sekarang ya, tergantung imannya masing-masing. Kadang banyak pengalaman terjadi. Pada waktu dia didoakan dalam suasana acara baptisan Roh Kudus, ya, orang itu tidak menerima, tetapi dia punya iman bahwa dia sudah menerima Roh Kudus, dia sudah dibaptiskan, tinggal dia melangkah untuk berbicara dengan bahasa roh itu, dia banyak mengalami kesulitan. Dan ini banyak kejadian yang saya alami dalam pelayanan saya. Ada orang-orang yang kita doakan pada waktu itu memang dia tidak bisa berbicara dengan bahasa roh, tetapi begitu dia pulang sampai di jalan, ya, mungkin ada pernah kesaksian, ada ibu-ibu ya, dia naik becak, tiba-tiba di dalam becak itu sebelum sampai rumah dia keluar, ya, mulai berbicara dengan bahasa roh. Karena apa? Dalam hatinya ada satu kerinduan yang begitu kuat, ya, tapi dia tetap tidak bimbang, tidak ragu. Saya yakin bahwa Tuhan sudah baptiskan saya. Itu sebabnya hatinya terus tertuju kepada Tuhan, sekalipun di atas becak, dan akhirnya keluarlah bahasa roh itu. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu percaya, maka dari dalam hatimu itu akan keluar aliran-aliran sungai air kehidupan. Salah satu diantaranya adalah bahasa roh itu. Jadi Roh Kudus kadang-kadang tidak hanya diumpamakan sebagai api, tetapi diumpamakan sebagai air. Kalau air sudah memenuhi dalam hati kita, ya, dan keyakinan serta kepercayaan kita, maka dari dalam hatimu akan mengalir berbagai aliran-aliran sungai air hidup, termasuk bahasa roh ini. Ada lagi teman yang saking dia rindunya, waktu dia didoakan pada waktu itu, ditebangi tangan, dia tidak mendapatkan bahasa roh, tapi dia yakin dan percaya betul bahwa Tuhan sudah bawa dia kepada pengalaman baptisan roh itu. Akhirnya pada waktu malam, waktu dia tidur, hatinya tetap kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba waktu dia, maaf dalam bahasa Jawa itu ngelintur, atau dalam bahasa Indonesianya itu mengigau. Lalu dia bicara-bicara, taunya teman yang tidur bersama-sama di kamar itu mengatakan, loh kamu kok sudah bisa berbicara dengan bahasa roh, ya, luar biasa, saudaraku. Jadi pengalaman itu bisa terjadi seperti itu. Mungkin pada waktu kita berdoa, kita didoakan, saat itu tidak ada pengalaman apa-apa terjadi, tetapi iman itu bukan perasaan, iman itu sekali lagi bukan pikiran. Jadi pada saatnya hati kita sudah siap, pada saatnya hati kita sudah pasrah secara total kepada Tuhan, saat itulah aliran air itu akan mengalir dalam diri kita, sehingga keluarlah bahasa roh itu, saudara. Dan yang benar, selanjutnya tidak cukup hanya kita berbicara dengan bahasa roh, sama seperti
tadi saya katakan bahwa bahasa roh itu adalah sebagai alat komunikasi yang sifatnya rahasia. Karena tidak ada orang yang bisa tahu, apalagi iblis. Ya, kita aja nggak tahu bahasa itu. Yang tahu rahasia itu adalah Bapa di surga. Jadi komunikasi waktu kita mulai memuji Tuhan, tadi saya katakan coba berterima kasih kepada Tuhan. Coba hatimu memuji Tuhan, bergembira karena pengalaman ini, ya. Alirkan itu. Sudah boleh mulai menyanyi, ya. Menyanyi di dalam roh. Menyanyi dengan bahasa yang Tuhan sudah beri ini, ya. Itu yang disebut sekarang ini penyembahan di dalam roh itu, ya. Nyanyian yang Tuhan beri melalui Roh Kudus, ya. Nah, bahasanya juga Tuhan juga bisa beri, ya. Bukan lagu-lagu yang dihafalkan, ya. Memang lagu-lagu, nyanyian-nyanyian rohani yang dikarang dan sebagainya itu juga akan menjadi berkat. Tetapi secara pribadi Tuhan akan berikan pujian penyembahan melalui Roh Kudus ini, yaitu waktu saudara mulai mengucap syukur, berterima kasih, yang mulai dinyanyikan, dilakukan, nanti Roh Kudus akan memberikan lagu-lagunya. Nah, ini memang sebagaimana kita lihat saudaraku bahwa orang itu berbicara dengan bahasa itu sudah tentu tidak langsung sempurna. Mungkin pada awalnya ada 1, 2, 3 kata. Tetapi makin kita pergunakan, makin kita latih, ya, di dalam roh itu, berbicara kepada Tuhan dengan bahasa yang sudah Tuhan berikan itu makin hari itu makin bertambah, makin indah, makin lengkap sebagai satu bentuk bahasa. Yang tadinya mungkin hanya kata-kata yang diulang-ulang, tetapi pada akhirnya, pada waktu kita tetap meyakini akan kebenaran ini dan melakukannya di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya, saudaraku, itu akan terjadi juga di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi sekarang kita bisa tahu bahwa tidak harus, ya, saya katakan tidak harus orang itu sebagai tanda untuk terima baptisan Roh Kudus itu adalah bahasa roh, ya. Memang untuk mengawali karunia-karunia roh, ya, itu harus dimulai dengan bahasa roh, seperti tanda yang terjadi di antara murid-murid Tuhan Yesus tadi itu, ya. Itu ternyata yang terakhir mereka berbicara dengan bahasa roh. Nah, itu memang karena bahasa yang Roh Kudus berikan kepada mereka. Jadi bukan dibuat-buat, saudaraku, tetapi memang betul-betul ini adalah pemberian yang Tuhan beri. Jadi kalau kita sudah yakin dan percaya sudah dapat, ya tinggal kita keluarkan saja, ya. Kayak contoh, misalnya begini. Saya sekarang punya 2 bahasa yang ada dalam diri saya. Bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Kalau saya sekarang berbicara dengan bahasa Indonesia, lalu saya langsung akan berpindah dengan bahasa Jawa, saya berhenti dulu dari berbicara dengan bahasa Indonesia, terus kula lajengaken ngangge wicantenan basa Jawi. Nah, kalau yang kula ngucapaken basa Jawi menika lajeng badhe ngucapaken melih dhateng basa Indonesia, saya langsung berbicara dengan bahasa Indonesia. Saya tidak perlu berhenti mikir dulu, tetapi saya langsung beralih begitu aja. Nah, sama seperti yang saudara inginkan, rindukan kepada Tuhan. Kalau saudara ingin mulai berbicara dengan bahasa roh, ya, berhenti dulu dengan bahasa yang kita mengerti, lalu mulai saja. Nanti tindakan langkah itulah iman itu yang tidak ada menjadi ada. Jadi dengan demikian saya yakin dan percaya kebenaran ini saya harap menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekaliannya, karena begitu pentingnya kita menerima anugerah baptisan Roh Kudus ini. Jadi sekali lagi, ya, terima baptisan Roh Kudus itu dengan iman dan percaya. Jadi pada akhirnya saya ingin katakan bahwa pengalaman saya pada waktu saya umur 17 tahun, saya bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya kehidupan saya yang lama, kepercayaan dengan kuasa-kuasa gelap, ilmu-ilmu, jimat-jimat dan sebagainya, ya, saya tinggalkan, saya lepaskan, dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kejadiannya tahun 1967. Nah, tidak berapa lama kemudian, ya, saya dipenuhi atau dibaptis Roh Kudus
pada waktu saya masih sekolah di SMP, saudaraku. Guru mengajak murid-murid pada waktu itu untuk belajar aljabar. Ya. Tapi sebelum belajar, dia katakan, mari anak-anak kita berdoa. Heran, saudaraku. Begitu kita berdoa, Roh Kudus dicurahkan. Dan saya salah satu di antaranya yang menerima baptisan Roh Kudus itu. Dan kalau saya ingat itu, kenapa saya bisa bertahan sampai hari ini? Ya. Umur saya sekarang sudah 70 tahun. Dari sekian lama, saya bisa bertahan dan tidak pernah ada pikiran untuk mundur dari Tuhan. Apalagi juga dalam panggilan pelayanan ini. Karena ternyata Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya itulah yang membuat saya menjadi ada sebagaimana adanya sekarang ini, saudaraku. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya mengalami pengalaman-pengalaman yang hebat secara kekuatan manusia saya, tetapi karena kuat kuasa Roh Kudus yang sudah menjamah saya pada waktu saya masih berumur 17 tahun itu di kelas itu. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau akhirnya Tuhan membawa di dalam berbagai mujizat pelayanan yang ada di berbagai tempat ya di dunia ini. Nah, itu semuanya bukan karena kekuatan, kemampuan manusia saya. Tetapi semuanya itu karena kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, saya ingin mengakhiri dengan doa bersama-sama. Kalau saudara sudah mendengarkan kebenaran ini, lalu ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya kerinduan yang dalam, kerinduan yang kuat untuk menerima baptisan Roh Kudus itu, mari saudaraku, kita akan berdoa bersama-sama. Dan saya percaya pada waktu saudara membuka hati, mempercayai kebenaran firman ini, terima, baptisan Roh Kudus itu akan diberikan kepada saudara. Jadi bukan saya yang baptiskan, ya. Baptisan Roh Kudus itu diberi melalui si pembaptis, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara sudah siap, buka hatimu, ya, buka tanganmu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, datanglah dalam hidupku sekarang ini. Tuhan Yesus, berikanlah kasih karunia-Mu itu kepadaku sekarang ini. Saat ini ya Tuhan, saya akan menerima anugerah baptisan Roh Kudus-Mu itu. Kalau hatimu sudah siap, saudaraku, saudara sudah minta kepada Tuhan untuk melepaskan lebih dulu semua ikatan-ikatan, kuasa-kuasa gelap, dosa-dosa di hadapan Tuhan. Sesudah itu mintalah untuk Tuhan memenuhi dan membaptiskan saudara dengan Roh Kudus-Nya. Dan saya percaya saat saudara meminta, saat itu juga saudara akan menerimanya. Jadi saya katakan, mari kita buka hati, ya. Saudara coba mulai akui dulu semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan yakinlah waktu saudara menyesal, mengaku, datang kepada Tuhan, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala pelanggaranmu, mengampuni segala dosamu, dan semuanya akan dihapuskan. Sesudah itu, saudaraku, kalau hatimu sudah dibersihkan melalui pengampunan Tuhan dan korban Yesus di atas kayu salib ini, maka saudara bisa minta, Tuhan, penuhi saya sekarang dengan Roh Kudus-Mu. Baptiskan saya dengan Roh Kudus-Mu, dengan iman, saudaraku. Saudara nanti minta kepada Tuhan. Jadi sekarang saya berdoa, Bapa, kiranya turunkanlah kuasa-Mu, berikanlah kebebasan, berikanlah kelepasan dari ikatan-ikatan kuasa gelap yang mengikat dalam diri saudara kami ini. Tuhan, putuskan segala kutuk-kutuk nenek moyang, putuskan dari semua dosa-dosa keturunan di dalam nama Yesus. Ikatan-ikatan kuasa-kuasa yang mengikat dalam diri mereka sekarang ini, Engkau bebaskan ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Mu, berikanlah kemerdekaan, berikanlah kebebasan dalam hidup saudara kami ini. Dan selanjutnya ya Tuhan, sekarang
curahkanlah kasih karuniamu yang kekal itu kepada saudaraku ini. Nah saudaraku, sekarang terimalah dengan iman kasih karunia Yesus yang kekal itu di dalam kehidupanmu. Dan sekarang terima itu. Terima dalam hidup saudara. Terima kasih karunia ini dalam diri saudara. Dan yang berikut sekarang coba tenang ya, konsentrasikan pikiran dan hatimu kepada Yesus sebagai pembaptis itu. Dia yang akan membaptiskan kamu dengan roh dan apinya sekarang ini juga. Juga sekali lagi buka hatimu, buka tanganmu seperti saya begini ya. Lalu saudara bisa konsentrasikan bahwa Yesus berdiri di depanmu sekarang ini. Dan sekarang saya katakan, Tuhan kiranya curahkan roh kudusmu, curahkan apimu sekarang ini kepada saudaraku ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah roh kudus, terimalah apinya, menjamahmu sekarang ini. Dalam nama Yesus, jamah, terima api, lebih lagi, terima lagi, terimalah Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa banyak yang saudara dapat terima sekarang ini, Roh Kudus apinya membakar setiap kehidupan, membakar semua sampah-sampah dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, terima api ini dan rasakan sekarang ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk kehadiran karena Engkau sudah menjamah dan menolong dan memberikan pemberian yang sangat luar biasa kepada kami. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus dan damai sejahtera-Mu itu turun kepada saudara kami di semuanya. Dan mereka merasakan satu perubahan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Salam satu roh. Tuhan Yesus memberkati.